Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewo Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Om Santi, Santi, Santi. Semoga pemikiran yang baik datang dari segala penjuru. Nah, selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, Ibu akan membahas mengenai Sapta Timira di dalam diri. Ya, nah ini sebagai aspek yang harus dikendalikan. Nah, untuk yang pertama Ibu jelaskan adalah mengenai pengertian dari Sapta Timira. Sapta Timira ya terdiri itu dari dua kata, yakni Sapta dan Timira. Sapta itu artinya 7 dan Timira itu artinya gelap atau suram atau avidya. Jadi Sapta Timira itu artinya 7 macam kegelapan yang membuat pikiran manusia menjadi gelap sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Jadi Sapta Timira ini perlu kalian ketahui. Kenapa? Karena selain kalian harus mengetahui perbuatan-perbuatan bagaimana saja yang baik yang perlu kalian lakukan, juga kalian harus tahu perbuatan-perbuatan apa saja yang perlu kalian hindari, perbuatan-perbuatan yang bagaimana saja yang termasuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik, atau perbuatan-perbuatan yang bagaimana yang dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang gelap. Ya. Nah, jadi itulah mengapa kalian juga perlu mengetahui apakah itu Sapta Timira. yakni 7 kegelapan yang mempengaruhi pikiran manusia sehingga manusia itu terdorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang negatif ya. Jadi apa saja itu 7 kegelapan pada manusia? Ya, apa saja itu bagian-bagian dari Sapta Timira? Jadi Ibu akan terangkan ya apa saja itu yang termasuk dari 7 kegelapan yang ada di dalam diri, yakni Surupa, Dana, Guna, Kulina, Yohana, Sura, dan Kasuruan. Apa itu Surupa? Surupa, rupa, wajah ya. Jadi orang itu gelap mata karena memiliki wajah yang tampan ataupun wajah yang cantik. Kemudian dana itu uang, kekayaan ya. Jadi orang itu gelap mata, jadi gelap pikirannya karena kekayaan yang dia miliki. Kemudian guna itu kepandaian ya. Jadi orang itu gelap mata, menjadi sombong karena kepandaian yang ia miliki. Kemudian kulina itu artinya keturunan. Jadi dia gelap mata karena dia merasa keturunan orang kaya, keturunan seorang raja, keturunan seorang gusti ya. Nah, dimana di Bali kita mengenal yang namanya sistem kasta ya. Kemudian Yohana itu remaja
gelap mata karena keremajaannya. Kemudian sura yang artinya minuman keras. Jadi dia gelap mata, dia menjadi tidak terkendali karena minuman keras. Kemudian kasuruan itu artinya keberanian. Jadi seorang itu menjadi gelap karena keberaniannya. Nah, apa saja itu contoh-contohnya dari Surupa, Dana, Guna, Kulina, Yohana, Sura maupun kasuruan. Ya, berikut contoh-contohnya ya. Surupa, contoh seorang itu melakukan operasi plastik. Ya, berarti dia melakukan operasi plastik, berarti dia tidak mensyukuri anugerah dari Tuhan. Tuhan telah memberikan wajah kepada seseorang, tetapi dia tidak puas dengan wajahnya itu, sehingga dia melakukan operasi plastik agar kelihatan lebih cantik ataupun lebih tampan. Kemudian melecehkan atau menghina orang lain yang dia anggap wajah orang tersebut lebih jelek dari dirinya. Kemudian adalah membanggakan diri kepada orang karena merasa cantik atau tampan, merasa bangga yang berlebihan. Ya. Kemudian menggunakan kecantikan atau ketampanannya itu untuk membohongi orang, untuk menipu orang. Nah, itu juga merupakan contoh dari surupa. Kemudian dana atau gelap karena kekayaan. Contohnya adalah mengambil uang yang tidak menjadi haknya atau korupsi ya. Kemudian mengambil bagian orang lain sehingga orang tersebut menjadi menderita. Bekerja siang dan malam tanpa menghiraukan orang lain demi mendapatkan uang yang lebih. Nah, ini lebih condong ke serakah ya. Nah, ini juga contoh perbuatan dari dana. Kemudian suka berfoya-foya atau menghambur-hamburkan uang tanpa memikirkan kedepannya nanti seperti apa. Nah, itu juga termasuk dari contoh dana ya, gelap karena kekayaan. Kemudian guna, gelap yang disebabkan karena kepandaian. Nah, itu contohnya memiliki kepandaian membuat bom untuk mengebom orang yang tidak berdosa. Kemudian mencuri data orang lain atau keahlian meretas komputer orang. Nah, dan digunakan untuk kejahatan. Kemudian menggunakan kepandaiannya untuk menipu atau mengelabui orang lain. Menggunakan kepandaian untuk mencari-cari alasan yang tidak benar agar dirinya terbebas dari hukuman, dari sanksi. Itu bisa juga ya. Kemudian kulina, ya, gelap karena keturunan. Nah, contohnya itu merasa diri anak orang kaya sehingga suka berfoya-foya. Kemudian merasa diri anak penjabat sehingga suka melanggar aturan. Merasa diri anak seorang terpandang sehingga sering mengganggu ketentraman orang lain. Merasa diri orang tuanya hebat atau cerdas sehingga suka menakuti orang-orang lain. Kemudian Yohana, gelap karena keremajaannya. Itu contohnya merasa diri selalu awet muda sehingga lupa akan tata krama hidup. Suka berkelahi karena mudah tersinggung karena merasa diri itu masih muda. Kemudian suka bermalas-malasan karena merasa masih muda dan belum memiliki tanggung jawab keluarga. Kemudian sura, suka minum-minuman gelap karena minuman keras ya. Nah, itu contohnya suka minum minuman keras di jalanan hingga mabuk. Kemudian menggunakan obat-obatan terlarang atau narkoba. Ya, kemudian suka mabuk-mabukan sehingga sering melakukan hal-hal yang negatif. Nah, kasuruan itu gelap karena keberanian. Contoh
menggunakan kekuatannya atau kesaktiannya untuk merusak fasilitas umum. Kemudian suka melawan orang lain karena merasa diri paling sakti. Suka berkelahi dengan orang lain karena merasa dirinya paling hebat, kuat ataupun tangguh. Kemudian suka mengganggu orang lain dengan menggunakan kekuatannya. Nah, itulah beberapa contoh dari 7 bagian dari Saptatimira ya. Nah, berikut adalah kesimpulannya. Jadi, kita harus dapat mengendalikan Saptatimira dalam diri kita agar tidak berakibat buruk bagi kehidupan, sehingga kebahagiaan hidup dan kebahagiaan rohani sebagai tujuan dari agama Hindu itu bisa kita raih. Nah, demikian penjelasan Ibu mengenai pengertian Saptatimira, bagian-bagiannya dan contoh-contohnya ya. Nah, untuk akhir kata Ibu haturkan para masanti Om Santi.